Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Trisha Nur Azni Destianti dari Prodi Pendidikan Teknologi Agroindustri FPTK UPI kelas Agro B. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran abad 21. Selamat menyaksikan. Pembelajaran abad 21 memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, Learner-Centered Classroom and Personalized Instruction. Saat ini, siswa lebih mudah terhubung dengan akses informasi, sehingga guru hanya berfungsi sebagai penyelaras atau pembimbing agar siswa memperoleh informasi sesuai kepentingan pembelajaran. Kedua, Student as Producer. Guru harus bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghasilkan kemampuan sesuai potensi yang dimilikinya. Ketiga, Learn New Technologies. Guru harus terus belajar menyesuaikan perkembangan teknologi. Keempat, Go Global. Guru bisa memfasilitasi siswa belajar secara langsung tentang apapun dan dimanapun menggunakan teknologi, karena siswa dapat terhubung dengan berbagai media untuk mencari informasi guna menambah wawasan. Kelima, be smart and use smartphones. Harus pintar dan bijak menggunakan smartphone. Hampir 24 jam kita terhubung dengan internet. Namun, tentunya kita harus bijak untuk menggunakannya sebagai media pembelajaran. Yang keenam, go digital. Searah dengan Go Green, proses pembelajaran banyak menggunakan internet atau digital agar materi yang diajarkan dapat terorganisir dan juga mengurangi penggunaan kertas. Ketujuh, collaborate. Guru memiliki kemampuan mengkolaborasi teknologi dengan kemampuan yang dimilikinya dan potensi yang dimiliki oleh siswa. Kedelapan, connect. Siswa menghubungkan apa yang dimilikinya dengan ilmu yang dipelajarinya. Siswa dapat mengkoneksikan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan informasi yang didapat dari dunia maya. Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP pada tahun 2010 menyebutkan tentang model pembelajaran abad 21, yakni hal yang paling utama adalah bagaimana memanfaatkan teknologi pendidikan sebagai fasilitas pembelajaran. Dengan adanya internet, dapat menghubungkan ke berbagai pusat informasi sehingga memiliki pengetahuan yang luas. Model pembelajaran abad 21 ini memiliki ciri khas, yakni aktif, kreatif, dan menarik. Adapun model pembelajarannya diantaranya yaitu yang pertama, model pembelajaran problem-based learning merupakan pembelajaran yang menghadapkan siswa pada dunia nyata untuk memulai pembelajaran. Kedua, personal learning plan. Proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa yang berbeda-beda dengan menggunakan teknologi informasi. Ketiga, performance-based assessment. Model yang mengkombinasi pengajaran dan penilaian merupakan sebuah strategi pengajaran agar siswa dapat menerapkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan pada situasi nyata. Tujuannya untuk menstimulus siswa lebih aktif, memiliki keterampilan dan kemampuan kognitif tingkat tinggi. Keempat, project-based learning, yakni mempraktikkan pengambilan keputusan berdasarkan masalah dari kehidupan nyata. Peserta juga dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis lalu mengaplikasikan pengetahuan untuk membuat sebuah proyek yang akan memecahkan masalah yang disajikan. Kelima, contextual learning. Konsep belajar yang membantu guru dalam mengkaitkan antara materi yang dipelajarinya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari
dengan melibatkan 7 komponen pembelajaran efektif. Keenam, cooperative learning. Metode pembelajaran atau strategi dalam belajar dan mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja. Dengan kata lain, pembelajaran dilakukan dengan membuat sejumlah kelompok dengan jumlah peserta didik 2 hingga 5 anak yang bertujuan untuk saling memotivasi antar anggotanya untuk saling membantu agar tujuan dapat tercapai secara maksimal. Dan juga tentunya model lainnya yang bisa mendukung perolehan kompetensi abad 21. Keterampilan abad 21 adalah kemampuan yang dibutuhkan siswa saat ini untuk berhasil dalam karir, dimaksudkan untuk membantu siswa mengikuti perkembangan pasar modern saat ini. Keterampilan abad 21 dipecah menjadi 3 kategori, yaitu keterampilan hidup dan karir, keterampilan pembelajaran dan inovasi, dan keterampilan informasi, media, dan teknologi. Keterampilan hidup dan karir yakni melihat elemen tak berwujud dari kehidupan sehari-hari siswa. Benda tak berwujud ini berfokus pada kualitas pribadi dan informasi. 5 keterampilan hidup dan karir abad 21 adalah: yang pertama, fleksibilitas, yakni menyimpang dari rencana sesuai kebutuhan. Kedua, kepemimpinan, yakni memotivasi tim untuk mencapai tujuan. Ketiga, inisiatif, yakni memulai proyek, strategi, dan rencana sendiri. Keempat, produktivitas, yakni menjaga efisiensi di era gangguan. Kelima, keterampilan sosial, yakni bertemu dan berjejaring dengan orang lain untuk keuntungan bersama. Keterampilan pembelajaran dan inovasi yakni mengajarkan siswa tentang proses mental yang diperlukan untuk beradaptasi dan meningkatkan lingkungan kerja modern. 4 keterampilan pembelajaran dan inovasi abad 21 adalah: pertama, berpikir kritis, yakni menemukan solusi untuk masalah. Misalnya, secara efektif menganalisis dan mengevaluasi bukti, argumen, klaim, dan keyakinan. Memecahkan berbagai jenis masalah yang tidak lazim dengan cara konvensional dan inovatif. Kedua, kreativitas. Berpikir di luar otak. Misalnya, menggunakan berbagai teknik penciptaan ide untuk menciptakan ide baru dan berharga. Keempat, kolaborasi, yakni bekerja dengan orang lain. Misalnya, mendemonstrasikan kemampuan untuk bekerja secara efektif dan hormat dengan tim yang beragam. Keempat, komunikasi, yakni berbicara dengan orang lain. Misalnya, mengartikulasikan pemikiran dan gagasan secara efektif menggunakan keterampilan komunikasi lisan dan tertulis dalam berbagai bentuk dan konteks. Keterampilan informasi, media, dan teknologi, yakni berfokus pada bagaimana siswa dapat membedakan fakta, media penerbitan, dan teknologi di belakangnya. Ada fokus yang kuat dalam menentukan sumber terpercaya dan informasi faktual untuk memisahkannya dari kesalahan informasi yang membanjiri di internet. 3 keterampilan informasi, media, dan teknologi abad 21 adalah: pertama, literasi informasi, yakni memahami fakta, angka, statistik, dan data. Misalnya, mengakses dan mengevaluasi informasi secara kritis dan kompeten, mengelola arus informasi dari berbagai sumber. Kedua, literasi media, yakni memahami metode dan outlet di mana informasi dipublikasikan. Misalnya, memahami bagaimana dan mengapa pesan media disusun, membuat produk media dengan memahami dan memanfaatkan alat, karakteristik, dan konvensi pembuatan media yang paling sesuai. Ketiga, literasi teknologi informasi dan komunikasi, yakni memahami mesin yang memungkinkan di era informasi. Misalnya, menggunakan teknologi sebagai alat untuk meneliti, mengatur, mengevaluasi,
dan mengkomunikasikan informasi. Pendukung peningkatan kompetensi abad 21 yaitu dari kurikulum yang dilaksanakannya. Struktur kurikulum mandiri berbasis individu, yaitu individu berusaha untuk mengembangkan potensi diri berdasarkan bakat dan talenta yang dimilikinya, yang didorong oleh cita-cita atau tujuan. Sehingga, fungsi kurikulum di sini sebagai tailor-made kurikulum, yaitu kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik sehingga rencana dan implementasi pembelajaran seyogyanya selaras dengan potensi dan tuntutan yang ada. Sekian sedikit pemaparan mengenai pembelajaran abad 21. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.